Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada malam Jumat yang penuh berkah ini di bulan Sya'ban kita bisa melanjutkan thalabul ilm, mencari ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita untuk bisa menerima ilmu Allah dan diberikan taufik agar bisa mengamalkan yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan dia terkait urusan agamanya. Pada malam hari ini kita masuk ke fasal berikutnya. Jika sebelumnya tentang bagaimana, mohon maaf, istinja, cebok, malam hari ini tentang furudul wudu. Furud wudu itu hal-hal yang wajib dilakukan saat berwudu, bahasa lainnya rukun. Sebelum kami jelaskan, disebutkan rukun wudu ini ada 6, Pak. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. 5. Yang keenamnya tertib, yaitu pelaksanaannya harus dilakukan secara tertib. Gak boleh kaki dulu baru kepala, ya Pak ya. Nah, saya ingin menekankan begini, Pak. Hari ini, terutama yang muda-muda ini, Pak, ikut ngaji, jerah, belajar agama, tetapi belajarnya itu sukanya yang debat-debat. Begitu belajar ngaji, sukanya yang dikaji hukum Isra Mi'raj. Yang dikaji pengennya debat-debat, sholawatnya ada sayyidinanya apa enggak sayyidina. Dan ini cara hijrah yang salah. Salah total. Dan itu yang dihadirkan oleh sebagian penceramah, di mana anak-anak yang hijrah disibukkan dengan perdebatan, dengan kasus-kasus ikhtilaf yang akhirnya mental belum siap, akhirnya nggak teguran lagi. Seharusnya kan makin hijrah itu makin santun, makin hijrah itu makin lama, ya Pak ya, sama orang pacak senyum, pacak tegur sampai tidak. Setelah hijrah ada tegur lagi. Ada yang salah dari cara hijrah ini. Nah, apa yang ingin kami sampaikan? Ada salah satu ustaz, dan saya tidak mau sebut namanya, semoga Allah jaga beliau juga, mengatakan ketika ditanya, "Ustaz, apa saja rukun-rukun wudu?" Kata beliau, rukun wudu sesuai dengan Al-Quran itu 2. Dan itu menurut mayoritas jumhur ulama. Orang yang awam melihat gelar doktor LCMA-nya akan terperangkap, 2. Padahal ini sepakat salah, sesat, menyesatkan. Ya, mungkin agak ekstrim ya. Yang intinya sholatnya batal,
gara-gara beliau ini. Nyebutnya 2 saja kata beliau. Apa itu? Membasuh muka dan tangan. Padahal Quran sendiri nyebutnya 4. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Cuci muka, cuci tangan, usap kepala, usap kaki. Minimal jawab 4 aja masih penting lah. Kenapa Pak? Karena mereka pun belajar agama itu tidak berurutan. Kalau kami di pesantren sampai di atas belajar dulu dari bab Toharoh, dikit-dikit sampai bab sholat. Ini enggak. Begitu hijrah bab politik Islam, bab politik agama. Toharoh dulu. Ya Pak ya. Jadi bukan 2 Pak. Dan nanti saya akan di kitab mazhab Imam Syafi'i 6. Dan akan saya jelaskan satu-satu. Dan saya akan sedikit mengungkapkan hebatnya Imam Syafi'i. Bunyi ayatnya kan begini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan sholat, gitu ya, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai dengan siku, kemudian usaplah kepalamu dan cucilah atau basuhlah kakimu. Kalau berdasarkan teks ayat Quran, rukun itu cuma 4. Cuci muka, cuci tangan, usap kepala, cuci kaki. Berarti telinga sebagainya itu sunnah semua. Nah, yang hebatnya ini Imam Syafi'i menambahkan 2 rukun lagi. Yang pertama niat, yang kedua tertib. Padahal tidak disebutkan dalam ayat itu. Dari mana beliau menyimpulkan begitu? Karena wudhu ini kan beragam. Ada orang wudhu karena pengen menghilangkan amarah. Ada orang wudhu niatnya sekedar mau tidur dalam kondisi berwudhu. Artinya gerakannya sama, tata caranya sama, tapi nilainya di mata syariat berbeda. Yang menentukan apa Pak? Niat. Maka dari itu beliau merukunkan niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Ya orang masuk masjid juga kan macam-macam ya Pak ya. Ente ngapain masuk masjid? Panasnya di luar, mumpung ada AC. Ya sudah. Ada orang masuk masjid sama, pada masuknya bareng Pak. Ketika ditanya yang kedua, kamu ngapain masuk masjid? Ini kamu. Gerakannya sama, masuknya sama, tapi nilainya berbeda di mata Allah. Apa yang membedakan? Nih, ente ngapain nggak makan, nggak ini, nggak minum? Dia lihat, jadi yang antum puasa, sama-sama nggak makan, sama-sama nggak minum, tapi yang satu dinilai puasa, yang satu dinilai diet. Apa yang membedakan Pak? Niat. Dari situ Imam Syafi'i menambahkan 1 rukun niat harus menjadi penentu. Nah, apa kita wudhu itu? Apa niatnya? Menggugurkan hadas kecil misalnya. Itu tambahan rukun. Jadi tidak sekedar yang disebutkan dalam Al-Quran tadi Pak, 4. Nah, yang menarik, beliau menambahkan 1 rukun lagi. Apa itu? Tertib. Pelaksanaannya harus secara tertib. Pertanyaannya, dari mana Imam Syafi'i berani menambahkan kata tertib? Kata beliau, dari rasa kebahasaan. Artinya rasa bahasa Arab yang mendalam, sehingga merasa beliau tertib ini diperhatikan sama Allah. Dari mana? Saya coba ingin sama-sama ngajak Bapak menelaah ayat ini Pak ya. Perhatikan Pak. Cuci tangan, cuci wajah, gitu ya. Cuci tangan, usap kepala, cuci kaki. Kata beliau, ketika Allah menyelipkan usapan di tengah cuci, itu berarti Allah memperhatikan tertib betul. Karena seharusnya kalau mau sesuai urutan,
secara logika dasar kita, cuci kan di Qurannya cuci, usap, cuci, cuci, usap, cuci. Namun ya nyelipkan usap ini di tengah ini. Kenapa nggak di akhir saja misalnya cuci, usap, atau usap, cuci. Tapi kenapa penyebutannya itu mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki? Kata Imam Syafi'i, rasa kebahasaan saya membaca Allah ingin memperhatikan tertib itu. Allah ingin cara menulis secara tertib, sehingga beliau menyelipkan kata usap di tengah, mencuci tadi. Sehingga beliau katakan rukun yang keenam dan terakhir adalah tertib. Tertib itu maksudnya apa? Pelaksanaannya secara. Kalau tidak punya bahasa Arab sedalam Imam Syafi'i, lewat tidak Pak. Dikira itu bukan rukun. Jadi kalau ada orang wudhu kaki dulu baru kepala, menurut dia sah. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Kebahasaannya begitu mendalam sampai bahasa Allah itu betul-betul mendarah daging dalam diri. Intinya berapa rukun wudhu? Nah. Mudah-mudahan hafal ya, rukun wudhu 6. Dulu kami di pesantren ngapalnya Abdul Kharif, ya mantan Abi Suja, Safinatul Najah itu termasuk yang dihafal di pesantren. Rukun wudhu berapa? 6. Baik. Sebelum masuk lagi ke penjelasannya, saya ingin sampaikan. Nanti dalam pengajian ini akan berulang-ulang istilah rukun, istilah syarat, istilah sunnah, istilah makruh dan sebagainya. Apa bedanya rukun dengan syarat? Apa bedanya rukun dengan? Pertama, syarat itu jika tidak terpenuhi, syarat sah itu, maka ibadahnya tidak sah. Artinya wajib dilakukan. Rukun juga begitu, sesuatu yang wajib dilakukan. Jika tidak dilakukan, batal ibadahnya. Nah kalau begitu sama dong antara syarat dan rukun. Iya, sama-sama harus dilakukan dan sama-sama membatalkan ibadah jika tidak Cuma bedanya apa Ustaz? Nah ini bedanya. Syarat itu berada di luar ibadah. Rukun itu berada di dalam ibadah. Jadi kalau sholat, wudhu wajib nggak? Orang mau sholat wajib. Pertanyaannya, wudhu itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat, maka itu disebut syarat bukan rukun. Jadi wudhu itu syarat sahnya sholat. Kalau sujud, wajib nggak Pak sholat sujud? Wajib. Kalau nggak sujud batal. Pertanyaannya, sujud itu ada di dalam sholat apa di luar sholat? Maka dia disebut rukun, bukan syarat. Kira-kira jelas kan? Jangan dikira itu gampang. Berapa banyak acara-acara di YouTube eksperimen sosial eksperimen di Mesir, bahkan di Arab Saudi. Orang di jalanan nanya, "Assalamualaikum, Anda muslim? Kamu muslim?" "Iya." "Boleh saya bertanya?" "Silakan." "Sebutkan rukun-rukun sholat." "Oh gampang," katanya. "Wudu." "Nah pada kiblat." "Nah salat tahu baik kalau Arab ini PD-nya nomor 1. Salah dulu. Sesederhana itu tidak diketahui. Tapi kalau ngomong debat nomor 1. Ya, jadi apa bedanya rukun sama syarat? Syarat itu berada di luar ritual ibadah. Rukun merupakan bagian juz'un min mahiyatil ibadah. Dia merupakan bagian dari isi ibadah ini. Nah sekarang ini kita akan membahasakan furu'ul wudu'i
sittatun. Ya, kewajiban berwudu dalam hal ini rukun. Itu ada 6. Yang pertama niat. Yang pertama apa? Niat. Apa itu niat? Definisi niat dalam mazhab Imam Syafi'i. Niat itu diartikan dalam mazhab Imam Syafi'i qasdul qalbi muqtadinun bil fi'li. Ini bedanya mazhab Imam Syafi'i. Jadi sesuatu yang terbesit dalam hati kita itu ada derajatnya. Ada derajat. Disebutkan ada 5 derajatnya. Jadi yang besit dalam hati itu disebutkan maratibul qasdi khamsun hajisun dzakaru fa khatirun wa hadithun nafsi fastami'a yalihi hammun thumma azmun kulluha qad rufi'a siwal akhir fal akhdhu fihi qad waqa'a. Jadi rupanya yang terbesit dalam hati itu yang pertama disebut dengan hajis, yang kedua disebut dengan khatir, yang ketiga disebut dengan hadithun nafsi, yang keempat disebut dengan hammun, yang kelima disebut dengan azmun. Saya akan jelaskan sedikit. Misalnya bapak lagi naik motor, terbesit begitu, teling begitu, melintas dalam pikiran kita, teling nak sedekah. Tapi sudah, hanya lewat begitu saja, nggak dipikirin lagi, nggak ditindaklanjuti, pokoknya lewat pada dalam pikiran kita. Itu namanya hajis. Namanya apa? Hajis. Yang kedua, besit dalam hati, tapi agak lama. Aku nak sedekah ada apa dia sempat bersemayam gitu dalam pikiran kita walaupun sesaat. Namanya khatir. Namanya apa? Khatir. Yang ketiga, ada dialog di dalam batin. Aku nak sedekah, tapi kalau aku sedekah tak bayar anak sekolah, apa beres dulu ya? Ada obrolan di batinnya, Pak. Mau melakukan itu ada obrolan. Itu sudah naik derajatnya. Namanya hadithun nafs. Hadithun, adanya dialog. Ketika sudah dialog, dia mutusin, ayo sedekah berah. Itu namanya hammun. Namanya bapak sudah mulai niat sudah mulai dari sana sini, tekad namanya, naik lagi namanya. Tadinya hammun, yaitu sebatas keinginan. Setelah adanya dialog dalam batin, dia memutuskan, ya sudah, aku ingin sedekah. Begitu dia mantapkan lagi, itu namanya azmun. Azam, kalau bahasa kita sudah berazam, Ustaz, gitu ya, sudah bertekad. Itu derajat yang kelima. Nah, azmun ini dalam madhab selain Imam Syafi'i sama dengan niat, sama dengan. Sedangkan madhab Imam Syafi'i nambah derajat satu lagi di atas azmun, niat namanya. Apa itu? Niat harus beriringan dengan perbuatan. Jadi kalau bapak sedekah, berangkat dari rumah bawa barangnya itu masih azam namanya. Begitu dikasih ke orang, itu niat namanya. Imam Syafi'i nambah satu tahapan, satu step lagi. Namanya apa? Niat. Jadi kalau sholat gini, misalnya sholat, bapak berangkat dari masjid nak sholat, kemana bapak nak sholat? Dalam mazhab Imam Syafi'i itu bukan niat, itu azam saja. Kapan niatnya? Berbarengan dengan takbiratul ihram. Allah, di situ hatinya meniatkan, itulah niat. Kalau yang di rumah tadi itu dibahasakan dalam mazhab Imam Syafi'i azam.
Sampai sini jelas Pak ya? Ya, jadilah dikit-dikit ya. Nah, dari 5 tadi Pak atau 6, yang 4 tidak ada hisabnya dalam Islam. Tidak ada perhitungannya. Jadi kalau mesin baik lalu itu nggak ada dosa, nggak ada pahala. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Walaupun dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat yang keempat tadi yang disebut dengan hamun, keinginan tadi Pak. Kalau dia keinginan yang jahat, kemudian dia batalkan, justru dapat pahala. Tapi kalau niatnya baik, berkeinginan baik nih, ya, kemudian ada uzur dia nggak bisa melakukannya, keinginan itu dicatat pahala juga semua. Baik betul. Kalau yang dosa nggak dihisap, yang pahala malah dikasih. Baik, saya akan fokus ke niat. Rukun yang pertama apa namanya? Niat. Perhatikan Pak, ini agar tidak salah. Niat itu tujuan hati. Tadi saya katakan yang ada di hati itu, yang membesit itu derajatnya ada banyak. Ada hajis, ada khatir, ada hadisun nafsi, ada ampun, ada asmun, dan yang terakhir ada niat. Nah, niat itu Pak, qasdul qalbi muqtadinun bi fi'lih, yaitu niat dalam hati yang diiringi dengan gerakan pertama dalam suatu ibadah. Saya ulangi. Saya pengen tanya, dalam sholat gerakan pertama itu apa? Takbiratul ihram. Artinya dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu harus bersamaan dengan takbir. Jadi duduk berdiri di mana? Di salam. Kalau ada yang baca usolli, misalnya usolli itu bukan niat. Usolli itu bukan niat, niat itu di hati. Usolli itu bimbing niat namanya, membimbing hati saja. Kalau niatnya kapan Ustaz? Allah, begitu Bapak Ibu baca Allah, disitulah hati mengutarakan, ya Rabb, aku niat sholat zuhur fardu karena Engkau Ta'ala. Allahu Akbar. Niatnya kapan Pak? Bersamaan dengan takbir. Karena syarat niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Beda dengan azam tadi, boleh dari rumah, harus bersamaan dengan. Kalau wudhu, nah ini kita dalam konteks bahas wudhu. Wudhu itu rukun pertama gerakannya apa Pak? Mas muka. Muka, bukan kumur-kumur ya. Kumur-kumur sunnah. Jadi kalau saya ambil air wudhu, misalnya praktek kayak di wudhu keran, misalnya keluar, bismillah. Itu belum niat kan? Bismillah. Tangan dulu, kumur dulu, sembuh, selesai. Begitu rukun yang pertama yaitu Mas muka. Wajah tadi, disitulah Bapak ambil air, begitu dikenakan ke muka, hati ini mengutarakan, ya Allah, aku niat wudhu mengangkat hadas kecil. Billahi ta'ala. Itu cara niat bersamaan dengan gerakan pertama dalam ibadah, kecuali puasa. Jadi semua kaidah tadi, di mana niat adalah tujuan hati yang beriringan dengan gerakan pertama dalam suatu ibadah, itu disebut niat, kecuali dalam masalah puasa. Sebetulnya kalau berdasarkan kaidah ini, niat puasa itu begitu mau azan subuh itu kan Allah niat, nah gitu seharusnya. Tapi susah niat, oh my God. Sehingga apa? Dapat keringanan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya niat puasa sepanjang malam. Makanya kalau habis tarawih biasanya dibimbing untuk niat. Dia nggak berbarengan dengan gerakan pertama ibadah. Kalau mau berbarengan sebetulnya di azan subuh tadi, gitu ya. Jadi di malam boleh berdasarkan, dan ini keluar dari kaidah, bukan ngasal keluar, ada dasarnya. Nabi Muhammad bersabda,
man lam yubayyitin niyah fala shiyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari, tidak ada puasa baginya. Sampai sini jelas deh. Nah, kalau dikaji-kaji Pak ya, diamati, kenapa puasa ini bisa tidak berlaku kaidah niat ini? Karena ibadah yang lain itu sifatnya gerakan, Pak. Sedangkan puasa ini sifatnya nahan, bukan gerakan. Puasa itu ada gerakannya enggak? Kan? Dia hanya tak makan tak minum, sehingga berbeda dengan haji, berbeda dengan zakat, berbeda dengan sholat. Li'annaha, ini ibadah-ibadah ini semuanya mimba bil fi'li, sedangkan puasa mimba bil tarki. Kalau ini ibadah sifatnya gerak, melakukan. Kalau puasa diam Pak. Yang penting nahan, tak makan, tak minum, tak bersetubuh, sehingga dia beda. Dan selain daripada adanya hadis Nabi Muhammad SAW. Sampai sini jelas Pak ya? Insya Allah. Kemudian niat itu Pak punya dua fungsi. Yang pertama di dalam kitab ini juga disebutkan tamyizul 'adati 'anil ibadati wa tamyizu maratibil ibadah. Niat itu fungsinya dua Pak. Disyariatkan niat itu fungsinya dua. Membedakan kebiasaan dengan ibadah. Itu yang pertama. Apa Pak? Fungsi yang pertama, niat itu berfungsi membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Misalnya besok hari Jumat nih, hari Jumat, mau kemana? Kamar mandi. Kenapa ini? Nak mandi, katanya. Mandi apa? Nggak biasa. Tiap pagi memang aku mandi, nak ke kantor. Yang satu saya tanya, mau kemana? Kamar mandi. Ngapain nak mandi? Ngapain mandi pagi-pagi? Nah, sunnah Jumat. Yang satu dianggap kebiasaan, rutinitas. Yang satu dinilai ibadah. Apa yang membedakan Pak? Niat. Fungsi niat tamyizul 'adati 'anil ibadah, membedakan mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Sampai sini jelas ya? Masuk masjid nanti juga begitu. Ada orang masuk masjid, apa masuk masjid di panas, nak dingin banget. Yang satu dia niatkan untuk i'tikaf. Itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Fungsi yang kedua, setelah sudah jadi ibadah, ibadah ini kan derajatnya banyak. Ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu ya. Nah, fungsi niat untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sama-sama 2 rakaat, gitu Pak ya, sama-sama wudu, sama-sama, tapi yang sama-sama ngeluarin uang. Ini bergantung niat ini Pak. Bisa sedekah, bisa hibah, bisa hadiah, bisa bayar zakat. Yang bedain mana Pak? Niat. Jadi fungsi niat itu membedakan mana yang antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Maka dari itu Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan rukun pertama dari wudu adalah niat. Sampai sini jelas. Kapan niat dari tempat mana? Di awal gerak. Baik. Sebetulnya malam ini ngaji niat bela belum selesai sebetulnya. Masih punya 6, masih 5 lagi. Yang berikutnya, niat itu mahallu, tempatnya di hati. Nah, ini mesti jadi perdebatan. Apa hukumnya baca usolli atau baca nawaitu? Karena sebagian ustaz seperti hari ini mengatakan itu bid'ah, itu karangan ulama Indonesia, macam-macam.
yang disampaikan. Dan pakai usolli untuk awaimu saumau misalnya. Tapi mengutarakan batal ibadah. Lisannya mengucap, hatinya tidak, batal. Gitu Pak ya. Yang kedua, kalau hatinya niat enggak bagus, tetapi belum titik itu, masih koma. Mereka sendiri yang mengatakan bid'ah itu masih koma. Kata mereka, at-talaffudzu bin-niyati bid'atun. Melafalkan niat itu bid'ah. Illa idza waswas. Kecuali mereka ada waswas. Artinya dalam mazhab lain pun menganjurkan. Saya kutip-kutip itu masih koma dikutip itu tidak amanah berarti. Disebutkan dalam kitab Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah, mazhab 4. Singkat cerita Pak, niat itu di hati. Saya juga khawatir begini, saking sakralkannya nawaitu sama usolli, banyak orang wajib nggak ibadah gara-gara nggak apa usolli katanya. Kenapa kan nggak puasa belum apa niatnya Ustaz? Nggak boleh juga Pak. Kalaupun nggak hafal nawaitu, nggak hafal usolli, hatinya yang penting niat. Aku niat puasa sunnah hari Senin lillahi ta'ala, sudah. Ini gak banyak orang hajat gara-gara belum hafal usollinya, nggak jadi sholat tahajud karena belum hafal niat usollinya. Ya enggak, itu hanya bimbingan saja. Ya, terutama imam ini ada khawatir kalau nggak dibimbing. Ya, kita beda dengan sahabat Pak. Sahabat Pak pikirannya ibadah dulu. Kalau kita ini sisa-sisa waktu lah yang beribadah. Jadi banyak was-wasnya lah daripada, dan itu dialami betul. Saya karena biasa imam, kalau jadi makmum itu sering imam setelah jadi imam gitu. Dan begitu Pak ya. Itu nih dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali haji, ada kecualinya lagi. Kalau haji harus dilafalkan. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan bisa. Tidak boleh pakai hati, tidak. Kalau haji memang labudda min talaffuz biha, harus dilafalkan. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar dapat satu pasal, yang lainnya saya persingkat ya. Dia tadi yang kedua adalah mencuci muka. Mencuci, perhatikan Pak, standar mencuci itu apa sih Ustaz? Standar mencuci mengalirkan air. Kalau usek itu sunnah. Dalek namanya, yang gini-gini ya. Ini sunnah. Yang penting airnya ngalir. Andai kenapa ambil gayung, disiramkan tangan kiri, disiramkan begini, sah. Sudah dianggap mencuci atau membasuh tangan. Adapun mau digini-gini kan biar lebih mantap betul, itu sunnah kecuali dalam mazhab Imam Malik. Kira-kira paham Pak ya? Mengalirkan kaki nih. Kalau baca digini-gini ke, alhamdulillah. Kalau tidak baca ambil air siram. Tapi yang pasti tidak meninggalkan sekecil apapun area yang wajib itu tidak terkena air, harus kena. Makanya kadang-kadang kalau memang harus diusap dengan tangan biar mantap ya, usap dengan tangan. Tapi secara hukum fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, ngusap pakai tangannya itu sunnah. Yang wajibnya apa Ustaz? Mengalirkan air. Wajah sekarang. Wajah ini ambil ya wudu. Nanti kalau sudah selesai sunnah-sunnahnya dan sebagainya saya akan praktek Pak ya. Ini teori dulu. Wudu itu mengusap atau membasuh, bukan mengusap ya, membasuh air, membasuh wajah. Ambil air, kalau bisa dari atas,
Mana batasannya Ustaz? Tumbuhnya rambut ini. Min manabit sya'ri. Tumbuhnya rambut. Nah, di kanan kirinya sampai di ada daging nih, Pak. Ini bagian. Nah, di sini sebetulnya batasnya dagu bagian agak bawah dikit. Nah, biar mantap masukkan ke sini. Ma la yatimul wajibu illa bih, bahwa wajib. Jadi kalau ragu, kan ada juga gitu perhitungannya Pak ya. Di rambut udah sih Pak, lebih ke sedikit, mantap ya. Yakin kalau kita itu benar-benar sudah mengusap wajah. karena dia belajar fikih, kata Ustaz batasan wajah itu tempat tumbuhnya rambut yang lili, udah panah, lepas gergalau semuanya, mantap, yakin tidak meninggalkan keraguan sedikit pun karena semuanya sudah kena air. Itu namanya berdasarkan kaidah mala yatimul wajibu illa bih bahwa wajib. Jelas kira-kira Pak ya? Sebanyak 3 kali. 3 kali itu sunnah, kalau yang wajib. Kemudian tangan, yang rukun yang ketiga. Tangan itu sunnahnya dari ujung jari ke siku, bukan dari siku ke jari. Karena bahasa Al-Qur'annya famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai siku. Kalimat sampai itu mengindikasikan mulai dari mana, Pak? Dari jari. Kata sampai itu kan berarti mulainya dari begini. Tapi andaikan begini pun sama, dan harus begini. Ini afdal sunnah. Yang penting ini dari sini sampai sini ini semuanya terkena air. Ya sunnah tadi sunnah kita akan masuk ya. Dia ada sela-selanya macam-macam. Baru kiri 3 kali. Setelah itu apa Ustaz? Mashur ra'si. Nah di sini musah. Kalau musah itu beda dengan basuh. Kalau basuh standarnya apa tadi Pak? Mengalirkan air. Mengalirkan air. Jadi Bapak nggak perlu ambil galon disebor ke depan. Enggak. Musah itu ambil juga jadi. Gitu ya. Nah pertanyaannya, berapa standar yang harus diusap Ustaz? Dalam mazhab Imam Syafi'i, 1 rambut aja jadi. Itu sah. Ya Pak ya. Mau yang di sini, mau yang di sini, pokoknya ingat dia di wilayah kepala. Artinya kalau dia punya rambut gondrong di sini, nggak sah kalau dia ngambil wudhu, rambut gondrong dia dibasahin di ujung. Karena itu bukan basuh kepala namanya, basuh rambut. Jadi rambut yang ada di wilayah kepala. Punya jambul sampai sini misalnya, ambil air gini-gini kan tidak sah. Harus yang di wilayah kepala. Cuma gini Pak, cuma gini. Betul, memang sedikit itu sah. Sedikit itu, tapi kata Nabi Muhammad, inna ummati sayud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Kalau sudah masalah al-mashghul la yushghal. Ya aja lah kalau biar nggak pegang niat, seriusnya usah dari ini. Ya, apa itu Pak? Membasuh. Nah, segini saja sah.
Cuma kata Nabi Muhammad begini, sesungguhnya umatku akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi berseri-seri lantaran bekas air wudu. Maka dari itu barang siapa yang bisa memperluas wilayah cahayanya, perluaslah. Bapak, aku tuh khawatir Pak walaupun sah, kalau cuma segini takutnya 5 watt. Kaki Nabi Muhammad dapat itu mah bukan. Klik-klik, klik-klik. Sudah klik-klik, sebagian bujang-bujang ini di belakang karena takut merusak sisirannya, membeli air ke sini. Oh ya Allah. Ya kalau bisa, walaupun nggak wajib Pak ya, kalau bisa ya. Banyak kan, biar jadi fatlomak kan gitu. Fatlomak kita ya. Cahayanya terang, baca Nabi Muhammad, dia umat saya ya Allah, berikan saya. Nah kalau yang diajarkan guru-guru kami, ambil air, 2 jempol ini taruh di sini, ambil air, tarik lagi, ambil lagi, 3 kali, itu paling afdal, tapi bukan syarat, bukan rukun, hanya nanti insya Allah sampai pada titik susunan. Apa lagi? Yang keberapa? Kaki ya, yang kaki. Yang kaki. Sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki. Itu harus kena semua itu Pak. Pernah suatu ketika sahabat itu berwudu ada sedikit betul gak kena air. Kelihatan sama Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, wailun lil aqab. Celakalah bagi orang yang tumitnya tidak terkena air. Jadi harus terkena di sela-sela. Nanti saya akan praktekkan insya Allah kalau sudah selesai galau tentang wudu ini, hanya rukunnya saja dulu. Yang itu harus. Nah kalau Sayyidina Abu Hurairah itu sampai betis loh. Ada beliau pengen ini jadi cahaya baru. Pengen jadi cahaya semuanya kalau bisa. Kaki. Setelah itu selesai. Tertib kan sudah dilaksanakan secara baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya cukupkan sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya Ustaz masalah talaffuz bin niyat. Jadi ulama-ulama para imam mazhab itu mengistilahkan dengan lughatul arabiyyah. Macam mana kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia kan? Aku niat sholat baru di situ niat. Tapi talaffuznya tuh bila orang Indonesia tuh. Boleh? Tidak apa-apa. Berapa ya? Iya, tidak apa-apa. Karena nahnu nata'abbad. Kenapa? Boleh nggak? Maksudnya dia nggak hafal usolli misalnya, usolli fardhu tuhi. Boleh nggak Ustaz? Niatnya itu berbahasa Indonesia ya Allah. Yang lebih membimbing gitu kan? Biar lebih kena ya. Sengaja gue sholat Allah. Jadi ngomong itu usul itu di tanah bahasa Indonesia. Pakai bahasa tidak. Allah banyak orang-orang. Sebelah kiri kali. Jadi boleh. Ya, kenapa? Yang kita nata'abbad bil arabiyyah yang kita itu ditentukan menggunakan bahasa Arab sebatas takbir sampai salam. Sisa dari situ tidak ada ketentuan harus menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi tidak. Bahkan gara-gara bahasa Arab ini sebagian orang lagi udah galak apa, lagi udah sopan. Apa usulinya Ustazullah. Ya, jadi boleh. Tidak ada masalah. Silakan yang lainnya. Ya.
Sunnah tidak masuk dalam rukun. Iya, artinya kalau orang misalnya lupa habis kepala langsung kaki sah, tidak ada telinga Pak ya, misalnya tidak telinga, muka, tangan, kepala, kan setelah itu biasanya kuping. Kalau kupingnya kelewat langsung ke kaki, sah atau tidak sah? Karena telinga bukan rukun. Nah kita ini karena mungkin saking seringnya puluhan tahun telinga tidak pernah ketinggalan, wajib merasa wajib. Padahal di Qurannya tidak ada famsilu uzunakum, nggak ada ya. Cucilah kuping kalian. Jadi hanya kaki langsung. Sunnah baik. Nah, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang itu tentang sunnah-sunnahnya wudhu dan yang dimakruhkan saat berwudhu. Insya Allah. Mulai tidak konsen aku Pak. Pempe nih. Iya, sebenarnya Luar biasa. Gimana? Wudhu. Nah, itulah yang saya maksud. Dan itu fakta, dan ini bukan hoax. Mohon maaf ya Pak ya, dengan segala hormat ya aku tidak nyebut kamu, tidak bakal nyebut kamu. Kamu baik, orang soleh, insyaallah baik. Mohon maaf Pak. Posisi saya ini Pak, posisi di mimbar ini fitnahnya besar. Fitnahnya di mana Ustaz? Satu, harus terlihat alim. Kedua, malu mengatakan la adri, nggak tahu. Nah beliau ini yang saya lihat, dan itu bisa saja saya salah, dari cara beliau menjawab menunjukkan ketidakmatangan ilmu beliau di hal-hal yang mendasar. Kenapa? Kadang-kadang kita ini di fikih itu kan ada 7 bab Pak ya. Pernah saya jelaskan di awal pertemuan ini. Ada ibadah, ada ini macam-macam segala. Karena setiap kali ngaji yang dibahas hukum maulid, kalau sholat yang dibahas langsung kunut subuh, bid'ah atau boleh atau enggak. Jadi yang dibahas itu yang di table, yang debat. Begitu dasarnya nggak tahu. Dan mohon maaf sekali, mereka sering sekali menggunakan redaksi yang melebihi kapasitas mereka. Contoh Pak ya, contoh. Ada di antara mereka ngomong begini, bersolawat kepada Nabi Muhammad itu nggak boleh ngarang-ngarang. Salawat itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad yang ketika datang seorang sahabat, ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk bersalawat kepadamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi dan seterusnya. Lalu, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, qulu, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz ini Pak mengatakan begini bahasanya dalam ceramahnya itu,
Kalau di Indonesia banyak betul sholawat ini dibuat-buat macam-macam. Padahal yang sesuai dengan Nabi Muhammad hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada satu orang pun sahabat yang membuat sholawat-sholawat baru. Nggak ada. Nah, kalimat ini Pak, bohong itu Pak. Nggak amanah. Coba bahasanya itu begini bahasanya. Kalau mau agak amanah, sepengetahuan saya tidak ada sahabat membuat sholawat. Enak dengarnya Pak. Tapi biar meyakinkan jamaah pakai sumpah. Demi Allah nggak ada sahabat yang membuat sholawat-sholawat dan sebagainya. Padahal saya punya kitab mengumpulkan sholawatnya buatan sahabat. Dari Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya, itu punya sholawat sendiri. Berarti kan Ustaz itu bohong gitu. Orang yang tidak tahu, orang awam ketika dengar itu, berarti bahasanya ini yang sholawatan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Berarti mereka ini buat gaul ya, menambah-nambah dalam agama ya. Begitu. Kita yang dengar, Ustaz ini bohong, jangan itu Ustaz. Bohong ya. Masalah lafal niat ini Pak. Dia Ustaz dari Aceh, LC juga mengatakan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya mengatakan melafalkan niat itu bid'ah. Bohong beliau itu. Orang awam akan mengatakan iya. Saya yang baca kitab Majmu' tahu Imam Nawawi mengatakan sunnah, yustahabbu. Bohong nggak? Bohong. Jujur. Insya Allah saya husnudzon sama mereka. Mereka tidak niat bohong. Tapi mereka malu. Mimbar itu dikatakan nggak tahu itu Pak. Seharusnya kan ngomong baik nggak tahu. Wallahu a'lam. Sudah clear. Berapa banyak tuduhan-tuduhan itu Pak? Berulang kali. Aku nak jemput nama macam dah enak. Tak tahu sebetulnya nak jemput. Bisik kayak gimana ya? Rekam soalnya. Dicari di YouTube Pak. Biasanya. Tapi kalau mereka Pak sampai hati, kami ini ya Allah, saya cerita Pak. Kayak saya nih Pak, saya jujur, saya tidak mendoktrin Pak ya. Bapak ikut pengajian saya di sini. Kalau ada yang aneh dari saya, silakan tanyakan Pak. Jangan karena senang dengan saya misalnya percaya galau dengan ucapan saya enggak juga. Ya, tidak juga. Silakan. Tapi kalau di mereka alumni Azhar sesat, biasanya Pak. Nggak pintar bahasa Arab, macam-macam. Nggak pintar bahasa Arab. Kami puluhan tahun Pak. Tesis saya itu hampir 400 halaman bahasa Arab semua. Masa iya kita nggak bisa bahasa Arab? Dan sudah diuji oleh banyak profesor. Tesis kami itu diuji di depan profesor. 4 mazhab saya belajar itu. Tapi dengan mudah. Yang ngomong kadang-kadang baru hijrah seminggu Pak. Mel pengajian mereka Ustaz itu. Tidak ini dia tuh. Macam-macam lah gelar untuk kami ini banyak lihat. Ustaz Subhan lah, Ustaz aku macam-macam. Dan saya dari tadi nggak pernah sebut nama dan nggak pernah melabeli mereka dengan label-label macam-macam. Bohong. Contoh lain Pak ya, dan ini konkret sekali. Bapak pernah dengar nggak istilah di dalam ilmu tasawuf? Dan mereka ini anti benar dengan tasawuf. Tasawuf itu bawahnya sesat lah. Perhatikan ya, dan ini silakan didengarkan. Di dalam ilmu tasawuf itu ada redaksi bunyinya begini Pak. Barang siapa yang sudah sampai maqam ma'rifat, dia diangkat beban syariat. Telah diangkat, kalau orang sudah sampai maqam ma'rifat, itu tidak terbebani lagi oleh syariat. Itu redaksi ada dalam kitab tasawuf. Bunyinya begini Pak. Lihat bagaimana mereka menafsirkan Pak.
Dan redaksi itu, redaksi yang saya sebutkan barusan, ditafsiri oleh dua kelompok dan dua-duanya sesat. Satu kelompok mereka yang memang nggak suka. Akhirnya apa yang mereka katakan? Lihat ini ilmu tasawuf, ilmunya seorang sesat, bahkan sebagian dari mereka mengatakan zindik. Kenapa? Karena dalam kelompok mereka ini orang itu dibagi menjadi tarikat, syariat, hakikat, dan ma'rifat. Yang mana kalau orang sudah sampai ma'rifat, gak wajib lagi sholat, gak wajib lagi puasa, sudah diangkat darinya beban syariat, sudah gak kemana. Ini dusta, bohong dia. Tafsiran dia sendiri itu, gak nanya. Coba dia tanya ke kami jawab. Tapi berkali-kali diucapkan, dicekokin di masyarakat tasawuf itu sesat karena mereka kalau sudah makomnya ma'rifat nggak sholat lagi dan sebagainya. Kelompok yang kedua, kelompok yang ngaku tasawuf, yang benar-benar ikut nggak tahu lah mereka apa, atau cukup kamu nggak sholat, yang sholat itu masih ini lama. Cukup dengan zikir baik, pegang tasbih besar, khawat di dalam. Ini juga sesat. Nah, orang yang tadi merasa benar karena melihat yang begini nih. Lalu tafsiran yang benar gimana Ustaz? Begini Pak. Orang yang sudah sampai makom ma'rifat, syariat itu tidak lagi menjadi beban bagi dia, tapi menjadi nikmat. Artinya tetap sholat, tapi nggak beban. Tetap puasa tapi nggak beban. Tetap haji tapi nggak beban. Kalau kita ini mohon maaf, sholat kita ini masih beban Pak, masih berat karena berangkat dari. Betul nggak Pak? Orang kalau sudah kenal Allah, kalau sudah sampai ma'rifat, terangkat darinya beban syariat itu bukan terangkat syariatnya. Rasa beban itu sudah nggak ada Pak. Nikmat betul dia ibadah. Sampai kadang hatam Quran dalam satu malam, bayangkan. Kita baca Quran 2 lembar menges. Ya Pak ya, mereka bisa hatam kenapa? Sudah tidak beban lagi. Ini tafsir yang benar Pak. Tapi ustaz-ustaz itu terus membahasakan di tengah masyarakat tasawuf itu sesat karena mereka berkata orang yang sudah sampai makom ma'rifat tidak lagi dibebani syariat dengan tafsiran versi mereka, tafsirin dewe, disebut dewe, dan masyarakat akhirnya menjadi betul. Bayangkanlah orang baru keluar sholat, dengar saya baca doa jamaah saja, langsung ngomong, aku masih mau sholat belakang dia. Kenapa? Itu kan dia mengamalkan bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Baru 2 minggu hijrah. Setelah kami dah 10 tahun di Mesir Pak. Dan ini fenomena terjadi di setiap masjid dengan segala hormat. Pendangkalan dan punya tokoh-tokohnya. Jadi kalau bapak-bapak saya ini tidak berubah lagi lah, yakin lah nempelnya. Kalau yang bujang-bujang ini cara mereka. Saya tidak mempermasalahkan mereka, tapi jangan nuduh, jangan. Dan sering betul menafsirkan sendiri, nuduh sendiri. Nafsir baca punya kita. Kemudian ditafsirnya sendiri, ngacak-ngacak tafsirannya, kemudian dituduh. Alhamdulillah. Dan Al-Azhar kami tidak diizinkan muridnya begitu. Kalau kami nggak paham, nanya dulu ke kalian orang tasawuf apa sih maknanya? Diangkat dari kalian berbahasa dia, apakah nggak sholat lagi? Oh enggak. Jadi orang tasawuf yang sesungguhnya itu Pak tetap sholat, bohong kalau nggak sholat, dajjal namanya itu Pak. Tetap puasa, tetap baca Quran, tetap ikut ngaji. Itu tasawuf yang sesungguhnya. Cuma kalau dia sudah kenal Allah, sudah makin mendalam, mendarah daging, dia akan merasakan ibadah itu bukan berat lagi bagi dia. Dia merasakan itu ibadah. Bapak pernah dengar hadis ketika Nabi Muhammad SAW sampai bengkak-bengkak kakinya, gak terasa. Kemudian Sayyidina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menggugurkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Lalu mengapa engkau masih sholat? Apa jawaban beliau? Afala akunu 'abdan syakura.
Tidakkah aku pantas menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Gak kerasa Pak bengkak kaki. Kita dua rakaatnya malam berat. Oh, dikitnya ini tahu kan lagi. Betul kan? Karena belum ma'rifat itu mah. Hati-hati betul Pak. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan tasawuf nggak sholat, bohong itu Pak. Udah kita itu nggak perlu tinggi. Yang sholat masih ngaji itu belum, masih baru masuk Islam itu. Muhammad kalau ya Pak ya. Dan yang begitu berulang kali, jangan mohon maaf orang awam nggak tahu Pak. Kalau itu bohong, saya yang dengar Anda bohong Ustaz. Anda fitnah itu. Tapi buat apa? Kami sampaikan di masyarakat juga hanya menebar kebencian saja nanti. Makanya saya nggak banyak komentar, ikut ngaji. Yang penting kita ngaji ya sudah. Cuma yang saya harapkan Bapak bisa bawa anak-anak Bapak ke sini. Yang muda-muda yang akan melanjutkan ini Pak. Ya. Wallahu cukup itu ya. Satu lagi. Ada tuntutan orangnya saya ada maka dia daftar haji kemudian ada orang tuanya ini karena tidak mampu orang tuanya tidak mampu Secara fisik ya secara fisik secara finansial. Kalau fisik sehat orang tuanya sekitar umur 60 tahun. Dia menjadi persoalan orang tua ini berangkat haji, tapi ada yang bilang karena anak tidak mampu, jadi kemudian secara keuangan dia tidak mampu. Itu gimana? Baik. Perbedaan usap sama basuh itu bahasa lain cuci Pak ya. Standarnya mengalirkan air. Jadi kalau tangan tadi di bahasa Qur'annya suruh dibasuh bukan diusap. Bahasa Qur'annya fansilu. Artinya kalau Bapak siram begini saja itu sudah sah. Karena makna membasuh itu mengalirkan air. Tapi kalau mau ditambah dengan begini, digosok-gosok begitu, dipijit-pijit, ini sunnah untuk tangan. Nah untuk kepala bahasa Qur'annya bukan fansilu tapi wamsahu, masah. Usap itu tidak mengalirkan air, cukup mengambil air diusap. Jadi tidak ada air yang mengalir di kepala, jadi nggak perlu diambil air atau keran dibuka kepala Bapak ini. Tapi kalau dia melakukan itu gimana saat sebagai pengganti usap? Misalnya dia tidak mengusap tapi gantinya dengan basuh, bisa jelas lebih sah. Kenapa? Karena membasuh itu usap plus. Ya kalau sudah apa namanya dibasuh, sudah otomatis masuk di dalamnya usap. Gitu ya. Jadi posisi musab di kepala itu wajib, posisi musab untuk tangan dan yang lain sunnah. Karena yang lain dimintanya basuh, bukan, dan basuh itu definisinya sailanul ma, mengalirkan air. Yang kedua, ada anak kaya raya nak berangkat haji, wong tuanya miskin, alangkah kebangetannya bisa, namanya fakta ini Pak, cerita dia nak berangkat haji, wong tuanya nak melo, anaknya jawab bapak ibu itu mampu.
Aduh, ini. Jadi bapak ibu nggak usah ikut karena bapak ibu belum wajib. Nah, pertanyaannya, benarkah beliau? Bagaimana yang begini, Pak? Betul, Pak. Dia miskin, anaknya kaya, anaknya sudah kena kewajiban haji. Orang tuanya tidak punya kewajiban haji karena belum mampu. Tapi alangkah temannya, Pak. Ya dibuat bapaknya mampu lah, Pak. Nyuk duit, Pak, ini buat bapak berangkat haji. Jadi mampu nggak, Pak? Jadi mampu. Lah kok kaku niat, bapak belum mampu, aku berangkat, bapak terus lah. Ya anak itulah yang membuat orangnya biar mampu. Jogja, apalagi kaya raya, kecuali anaknya ini kan pres lah, ya. Duitnya itu lah untuk haji. Kira-kira lebih baik beliau yang berangkat haji apa orang tua? Dia bukan orang tua. Kalau nanti ada rezeki lagi baru orang, berdasarkan kaidah fikih yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Asybah wa Nawaif, al-itharu fil qurba makruh. Mengedepankan orang lain dalam urusan ibadah makruh, kurang baik. Kalau dalam urusan ibadah, kalau urusan dunia, ithar namanya bagus. Ada orang antri sembako, wong tua di belakang, itu bapak boleh mengatakan silakan Pak ke depan, saya biar yang di belakang ini bagus. Tapi kalau urusan ibadah nggak boleh, tidak boleh, kita turun. Jadi kalau ada saf kosong depan bapak ada di belakang, nggak boleh bapak itu, nggak boleh, ambil itu dalam urusan ibadah. Dan kita ada nggak Pak di sini? Ya kalau ada saf kosong, yang belakang itu mempersilahkan. Ada. Ada Om ya. Ya kalau masih kuat kalau sudah tidak kuat sampai miring ke ini, ya usah. Maksud aku ini biasanya ada saf kosong, di belakang ini ada pas dia depannya dia kosong. Dia nyuruh aku ini nggak boleh. Kenapa? Ya kurang lebih maknanya begitu, walaupun dia mungkin tidak bermaksud begitu. Fulan, itu depan kamu ada pahala besar, ambillah. Thank you ya Allah. Bella, Allah nak tunjuk pahala. Sombong dan kaget di akhirat kesel. Tapi kalau urusan dunia bagus. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Nah, kalau dalam urusan dunia dapat mendahulukan orang lain. Tapi kalau ibadah, misal Pak lagi wukuf di Arafah, Bapak punya air segini kan, pacar untuk wudhu lah, wudhu ya standar lah ya, pacar habis itu usaha ya. Gak ada air lain, itu Bapak nggak boleh ngomong sama dia silakan wudhu, saya tayamum, nggak boleh Pak. Bapak yang wudhu biarkan dia tayamum. Kalau dalam urusan ibadah. Nah, andai kan anak ini punya uang cuma itulah Pak, kamu umurnya juga 15 tahun, dia dulu yang berangkat itu, karena yang kena kewajiban dia bukan orang tua. Setelah dia berangkat haji, berdoa semoga bisa menghajikan orang. Nah, tapi kalau kaya raya seperti cerita Bapak tadi, kaya Pak, nggak berangkat, uang tuanya lalu ngomong, nggak pernah melok. Ya Allah. Jangan Pak, belum mampu Bapak ini. Astagfirullah. Semoga memang uangnya tidak singgung gitu ya. Tapi saya Rasulullah mungkin dia memahami agamanya aja agak kaku ya. Tidak maksud penyakit orang tua aja. Lading 30, yang mana Pak? Pokoknya dia aja masih dong. Semoga
bisa berbakti kepada orang tua dengan cara yang lain. Cukup ya? Berapa sih? Jam 9. Dingin kalian ya? Yang bujang-bujang istiqomah ya, kalau ngaji sini kaget kalau kelompok lain lagi. Melo Ustaz Bella ya, ikut insyaallah belajar, bisa nanya-nanya juga, ajak teman-teman yang lain, ajak kesini biar lebih ramai lagi, lebih semangat lagi. Nanti pengurus lebih semangat lagi nyiapkan. Nah, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.